title tutorial Allegro. Baik, di sini kita akan membuat sebuah rangkaian atau sebuah program untuk menghidupkan lampu lalu lintas. Langsung saja buka aplikasinya ya, CX Programmer, lalu tekan New Program. Nah, di sini kita pilih tipe PLC, tipe device. Kita pilih CP1L. Langsung oke. Oke, kita langsung masuk ke tampilan menu programnya. Input ataupun output data-data yang kita perlukan dalam pembuatan program ini. Oke, saya jelaskan sedikit di sini tentang input ya, input dan output yang digunakan dalam pembuatan traffic light 4 simpang. Oke, di sini kita menggunakan dua input, yaitu input 0.00 sebagai start dan input 0.01 sebagai stop. Lalu di sini kita mempunyai 12 output ya, 12 output yang dimana 12 output ini yaitu pengendali untuk menghidupkan lampunya. Oke, kita langsung ke program. Di sini kita ambil input saja dengan alamat 0.00 sebagai start. Oke, lalu kita menggunakan instruksi keep sama dengan instruksi pengunci. Oke, di sini kita ambil instruksi yang kedua ya, yaitu alamat input yang kedua, yaitu 0.01 itu sebagai stop. Oke, kita hubungkan. Oke, ini adalah tahap awalnya. Kita mengaktifkan interlock ya. Jadi apabila tombol start ini belum ditekan, maka rangkaian atau sistem yang bekerja di bawahnya tidak akan bekerja. Oke, di sini. Nah, di sini kita langsung buat simpang 1, persimpangan 1. Persimpangan 1. Oke, seperti ini. Bisa kita lihat ya data tadi misalnya kita lupa. Oke, seperti ini. Nah, sini kita buat satu timer. Ya, ini adalah instruksi panggilan timer. Bisa diperhatikan. Untuk green kita nyalakan selama 10 detik. Setelah 10 detik dia akan mati. Berarti sini kita buat T0. Oke, di sini kita buat sama T0. Jadi ketika lampu dulu ini lampu hijau mati, maka lampu kuning menyala. Kita buat di sini 01. Berarti di sini yellow 1. Nah, di sini ada tim 1. Kita 3,5 detik saja ya, nggak usah terlalu lama. Oke, di sini kita buat T1. Oke, di sini setelah yellownya mati, maka lampu merah standby. Berarti lampu merah ya. Berarti kita ambil ini T1. Outputnya adalah 100.02 lem red 1. Oke, ini sudah selesai untuk satu persimpangan. Nah, untuk simpang-simpang yang lain programnya sama, jadi kita copy saja. Kita copy, paste, kita pastekan saja sampai 4. Ini 2, baru 2, paste 3, ini 4. Oke. Nah, baru kita di sini kita edit lagi karena persimpangan 1 sudah selesai. Kita persimpangan kedua. Ya, di sini kita ganti dengan
T1. Oke, setelah itu T1, ini T2. Karena tadi bisa kita lihat di tabel ya, misalnya kita lupa, berarti lampu green yang kedua itu alamat 03 100.03. Oke, green 2. Lalu di sini kita alamat tadi 2. Oke, lanjut di sini T2. Jadi ketika lampu green ini mati, maka lampu yellow yang kedua akan menyala. Ini T3. Lem yellow 2. 4 ya, timer ketiga. Oke. Nah, di sini kita ganti ke 5. Oke, lem red 2. Ini T3. Kita buat dia NC. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Nah, lanjut yang kedua, yang persimpangan ketiga. Oke, di sini ini kita ambil T3, T4 dengan alamat 6. Dan green 3. Ini T4. Salah, sorry. Oke, ini kita kasih alamat 7. Lem yellow 3. Ini kasih alamat tadi timer yang ke-5. T5. Tadi T4. Ganti 01.00. Aduh, kita buat keterangannya dulu. Lem red 3. Oke, di sini kita lihat ya, di sini tabelnya. Oke, pasang betul. Kita lanjut. Ini alamat dari T5. Nah, di sini kita buat lagi dari T sebelumnya, itu T3. Ini persimpangan yang terakhir, seharusnya persimpangan terakhir ya, jadi kita buat persimpangan 4. Nah, di sini kita ambil dari yang paling terakhir, T terakhir adalah T5. Sini T6. Ini 01 001. Oke, ini lem green 1, green 4. Oke, timernya tadi adalah T6 ya. 6. Oke, ini lanjut. Ini 101 02. Itu untuk lem yellow 4. Oke, di alamat kita menggunakan sudah T6 tadi, T7 kita pakai. Salah, sorry. Nah, di sini T7, sebelahnya T6. Ini T7. Kita buat dulu nih untuk sistem UI-nya. Ini berarti pakai T5. Oke, kita buat parameternya, alamatannya.
lamp red 4. Oke, kita buat N untuk mengakhiri interlock. Oke, seperti ini. Oke, jadi ketika dia kembali ke sini, maka dia akan kembali lagi ke sistem yang pertama ya. Sistemnya sistem looping. Nah, kita buat di sini. Kita tambah T7. Jadi apabila dia sampai ke line simpang 4, lalu dia mendapatkan lampu merah, maka dia akan reset ke balik ke persimpangan awal. Langsung kita simulasikan. Oke, di sini kita tekan eksekusi ya, startnya. Green menyala, seharusnya line 2 merah, line 3 merah. Oh, ada kekeliruan. Sini kita ubah sedikit ya, kita ganti ini NC. Sorry, belum kita buat. Ini juga NC. Oke. Jadi untuk memudahkan kita melihat simulasi, kita ambil input kita di sini untuk memudahkan kita dalam melihat hasil simulasi. Nah, di sini kita ambil new address 000 sebagai inputan. Lanjut 1. Oke, langsung kita ambil outputnya 01, 02, 13, 4. Oke. Jadi hasilnya nanti bisa kita lihat di sini. Lampu mana saja yang bisa nyala. Nah, langsung kita simulasikan. Baik, di sini kita tekan ya, kita tekan start. Bisa lihat nanti di parameter ini ya, jika dia nilainya 1 berarti dia aktif. Oke. Tekan. Nah, kita lihat di sini blok green line 1 menyala. Ini line 2, line 3, dan line 4. Oke. Line 1 sudah berubah menjadi merah, maka line 2 nya hijau. Kuning dan merah. Nah, ketika line 2 nya merah, line 1 merah, maka line atau persimpangan 3 akan hijau. Berubah jadi kuning. Lalu dia line 3 nya merah dan line 4 itu menjadi hijau. Jadi line 1, line 2, line 3 itu persimpangan 1, 2, 3 merah, line 4 hijau. Nah, ketika line 4 merah, maka dia langsung kembali lagi ke line 1. Line 1 berwarna hijau. Jadi untuk program ini bisa teman-teman ikutin ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pemaparan video bagaimana program ini akan kita kirim ke dalam trainer ya, sebuah trainer PLC. Nah, jadi nanti program ini akan kita kirimkan ke dalam PLC. Ini wiring dari lampu lalu lintas 4 persimpangan. Kita menggunakan trainer PLC Omron CP1L 30 DRA itu 30 IO. Nah, untuk inputnya
kita bisa masukkan tegangan 24 volt positif. Nah, sedangkan untuk COM dari input PLC nya kita beri negatif. Nanti si input ini akan aktif bila tegangan negatif masuk ke input dari PLC, input 00, 01 dan seterusnya. Di sini tidak terhubung dari luar, tapi udah terhubung wiring dari dalam. Nanti apabila kita tekan, inputnya akan aktif. Ini menggunakan dead and switch namanya. Nah, itu berikut wiring inputnya dari trainer modul lampu lalu lintas. Nah, untuk outputnya bisa dilihat, kita COM-nya menggunakan positif. COM-nya itu menggunakan positif, saling terhubung di seri. COM-nya nanti positif, COM 00, COM 01, COM 0203. Nah, ini COM 04, 05, 06, 07, COM channel 101, 00, 01, 02, 03. Nah, nanti dikasih tegangan positif. Nah, kenapa dikasih tegangan positif? Karena si lampu yang dari modul lalu lintas ini, COM-nya itu dari dalam udah terhubung si negatifnya ke power supply. Maka untuk mengaktifkan lampu ini tuh kita perlu memasukkan tegangan positif. Tegangan positifnya itu dari mana? Nantinya tuh tegangan positifnya itu dari PLC. Nanti PLC yang akan memberi tegangan positif. Nah, PLC dari mana tegangan positifnya? PLC dapat tegangan positif itu dari COM yang kita kasih positif. COM yang kasih positif nanti itu. Nah, untuk channel 00 dari outputnya ini nanti terhubung ke hijau. Ini traffic A, B, C, D. Nah, COM 00 terhubung ke hijau. Terus COM 00 channel 00 terhubung ke hijau. Terus channel 01 terhubung ke kuning. Channel 02 terhubung ke merah dari traffic yang A. Nah, channel yang 03 nanti terhubung ke hijau yang traffic B. Channel 4 ke kuning. Channel 5 nanti terhubung ke merah traffic B. Nah, nanti channel 6 terhubung ke hijau traffic C. Channel 7 terhubung ke kuning traffic C. Channel 00
address 00 terhubung ke yang merah traffic C. Lanjut ke channel 101.001 ke traffic D warna hijau, 02 ke kuning, terus 03 ke merah traffic D. Nah, begitu wiring dari lalu lintas persimpangan 4 persimpangan ini. Mari kita coba. Kita push buttonnya ditekan lagi. Ini udah dimasukin program dari CX Programmer. Untuk push button yang 01 dibuat matiin programnya buat men-stop program. Gitu, sekian, terima kasih.